Seorang wanita 19 tahun datang ke rumah sakit seorang diri. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Ia menderita gagal ginjal, skizofrenia, dan kurang gizi. Namun pihak rumah sakit sama sekali tidak berhasil menemukan identitas wanita muda itu. Seolah-olah ia tidak pernah ada sebelumnya. Dari sinilah kemudian terungkap sebuah kasus besar yang menghebohkan Austria di tahun 2008 lalu. Wanita muda itu bernama Kerstin. Pada April 2008, setelah diturunkan oleh seseorang yang mengantarnya, ia masuk ke rumah sakit seorang diri. Tubuhnya kurus kering dan lemah. Perawat segera menolongnya, tetapi mereka tidak mendapati identitas apapun pada wanita itu. Hanya secari kertas yang kemudian membawa polisi pada sebuah penyelidikan. Tak beberapa lama setelah itu, seorang wanita yang kondisinya juga memprihatinkan datang ke rumah sakit. Saat itu polisi telah mengintainya. Saat dilakukan penangkapan, barulah mereka menyadari bahwa wanita itu tidak lain adalah Elizabeth Fritzl, wanita yang dinyatakan menghilang 24 tahun yang lalu, dan dari sinilah segalanya terbongkar. Awalnya Elizabeth bungkam dan enggan menceritakan apapun, namun setelah didesak barulah ia menceritakan apa yang telah dialaminya. Wanita itu mengatakan bahwa selama ini dia disekap oleh ayah kandungnya sendiri, Joseph Fritzl, di ruang bawah tanah rumah keluarga. Ia dikurung di sana selama 24 tahun. Elizabeth juga mengatakan kalau ayahnya itu telah sengaja membuat rencana dan keterangan palsu, seolah-olah dirinya memang berniat pergi dari rumah. Kisah Elizabeth sungguh pilu. Semuanya bermula saat Elizabeth berusia 18 tahun. Saat itu pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph memanggilnya untuk meminta tolong untuk mengangkat pintu bersama untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Tapi rupanya Joseph sudah merencanakan sesuatu. Pria itu membekap Elizabeth dengan handuk sampai pingsan, lalu mengurungnya di ruang bawah tanah. Sementara itu, ibu Elizabeth yang tak lain istri Joseph merasa cemas karena putrinya tidak juga terlihat. Ia menyangka putrinya itu sedang pergi bersama teman-temannya seperti biasanya. Karena tak kunjung pulang, ibunya akhirnya melaporkan ini pada polisi. Polisi yang datang ke rumah itu sempat datang ke rumah dan menanyai seputar hilangnya Elizabeth. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapati jejak wanita muda itu. Tak lama setelah itu, juga datang surat dari Elizabeth yang isinya bahwa ia pergi dari rumah karena sudah tidak betah lagi dan juga tidak tahan dengan ketatnya peraturan ayahnya. Dalam suratnya ia juga mengatakan kalau ia bergabung dengan sebuah sekte dan minta untuk jangan pernah mencarinya. Elizabeth yang beranjak dewasa memang menurut ayahnya suka pergi ke bar bersama teman-temannya dan pulang larut malam dengan kondisi mabuk. Tapi ternyata surat tersebut ditulis Elizabeth di ruang bawah tanah di bawah ancaman ayahnya. Ayahnya memaksanya menulis surat dan mengatakan bahwa ia sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Polisi juga tidak menaruh curiga dan menganggap kalau perginya Elizabeth adalah bagian dari kenakalan remaja. Sementara itu, Joseph biasanya akan datang ke ruang bawah tanah setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk membawa makanan. Sang istri juga tampaknya tidak menaruh curiga karena Joseph beralasan tengah menyelesaikan pekerjaannya di bawah sana. Biadabnya, Joseph tidak hanya menyekap putrinya, tapi ia juga menyiksa dan memperkosanya. Akibat perbuatan bejat ayahnya itu, Elizabeth sampai hamil dan melahirkan hingga 7 kali. Dari 7 anak yang dilahirkan itu, 1 meninggal dunia tak lama setelah dilahirkan. Sementara 3 anak dirawat Elizabeth, yaitu Felix, Kerstin, dan Stefan, di ruang bawah tanah dan tak pernah melihat sinar matahari. 3 anak lainnya, Lisa, Monica, Alexander, diasuh oleh Joseph dan istrinya. Mengenai 3 anak yang diasuh itu, Joseph lah yang mengaturnya. Jadi setiap anak yang dilahirkan akan diletakkan di depan rumah beserta surat dari Elizabeth yang isinya dia minta kedua orang tuanya itu merawat anaknya karena ia sibuk. Ini semua tentu saja akal-akalan Joseph. Hal ini berlangsung sampai 3 kali. Jadi ada 3 anak yang dirawat oleh Joseph dan istrinya Rosemary yang dilaporkan sebagai cucunya. Kerstin adalah salah satu anak yang dirawat Elizabeth. Sepanjang hidupnya ia tinggal di ruang bawah tanah tanpa pernah sekalipun menghirup udara luar atau merasakan sinar matahari. Kondisi tubuh Kerstin makin hari makin lemah. Elizabeth mohon pada ayahnya untuk membawa Kerstin ke rumah sakit. Tapi tanpa sepengetahuan Joseph, Elizabeth menyelipkan surat di saku Kerstin.
Joseph mengantarkan Christine ke depan rumah sakit, lalu meninggalkannya di sana. Perawat yang menaruh curiga pada Christine karena tidak mendapati identitasnya sama sekali, kemudian melaporkan hal ini pada polisi. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita datang ke rumah sakit. Polisi segera menangkap wanita itu. Dia adalah Elizabeth Fritzl. Elizabeth sendiri berhasil datang ke rumah sakit setelah memohon pada ayahnya. Awalnya Elizabeth bungkam dan tidak mau menjelaskan apapun pada polisi. Tetapi akhirnya, wanita itu menceritakan segalanya. Akhirnya, Joseph Fritzl kemudian ditangkap. Menurut pengakuan Joseph, awalnya ia berencana membebaskan Elizabeth karena dirinya sudah berusia 81 tahun. Joseph rupanya juga sudah membuat rencana bahwa Elizabeth telah diculik dan disekap oleh sebuah sekte rahasia. Kini Elizabeth telah bebas. Tanya itu, pemerintah Austria juga merahasiakan identitas Elizabeth dan anak-anaknya dari media. Bahkan kini wanita itu tinggal di sebuah desa di Austria yang telah dirahasiakan lokasinya dan diberi identitas baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Sementara itu Joseph Fritzl dinyatakan bersalah atas dakwaan kekerasan, pemerkosaan, dan juga tindakan lalai yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia dan membuatnya dihukum penjara seumur hidup di usianya yang sudah senja. Menurut keterangan psikolog, Joseph merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Ia juga mengatakan bahwa tindakan itu dipicu karena dahulu ia dibesarkan oleh seorang ibu yang keras, yang bahkan tidak menginginkan kelahirannya. Selain itu juga, menurut Elizabeth, pada masa remajanya adalah anak pembangkang yang suka keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Setelah semuanya selesai, ada satu pertanyaan tersisa. Setelah bertahun-tahun semuanya terjadi, kemana Ibu Elizabeth? Mengapa ia tidak menyelamatkan putrinya atau paling tidak berusaha menolong putrinya itu? Menurut keterangan dari polisi, ibunya mengaku tidak tahu menahu bahwa selama 24 tahun suaminya sudah menyekap putrinya mereka di ruang bawah tanah. Mungkinkah sang ibu tidak bersekongkol dengan ayahnya sendiri selama ini? Menurut kalian, apakah Ibu Elizabeth terlibat dalam aksi biadab Joseph? Kita semua tidak tahu selain mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini. Yang penting si Joseph sudah dipenjara seumur hidup di usianya yang sudah sangat senja akibat perbuatan bejatnya sendiri kepada anaknya. Buat kalian, apakah cerita dari Elizabeth ini menghibur atau tidak? Komen di bawah ya. Jangan lupa support channel gue terus agar lebih berkembang ke depannya dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapat update-update terbaru dari channel ini. So, gitu aja dari gue. See you next time. Selamat berlibur. Selamat bersenang-senang. Bye.